gerahamnya daripada gunung Uhud. Jadi di antara para sahabat yang hadir waktu itu akan ada di antara mereka yang menjadi ahli neraka. Coba bayangkan, masih Nabi hidup dan mereka berada di sekeliling Nabi. Berarti kan orang muslim. Mereka akan menjadi ahli neraka dan geraham mereka itu lebih besar daripada gunung Uhud. Kami waktu umroh kan ke daerah Uhud itu. Ternyata Uhud itu bukan kecil, gede juga gunung Uhud. Ya, jadi bisa dibayangkan Nabi mengatakan itu gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Nah, setelah Nabi mengucapkan demikian, ada seorang sahabat yang berkata, kata sahabat itu, di antara sahabat yang hadir waktu itu, yang masih nyisa waktu itu hanya 2 orang. Siapa? Yang satu Abu Hurairah, yang kedua Rojal bin Unfah. Ya, Rojal bin Unfah ini 2 orang yang masih tersisa dari sekian banyak sahabat yang hadir di waktu Nabi berbicara akan ada di antara kalian ini orang yang akan masuk neraka, bahkan gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Kira-kira geraham itu yang mana sih, Mas Fahri? Bang Ondi, geraham itu mana? Kepala apa di mulut? Geraham. Geraham itu apa? Gigi depan apa gigi samping? Samping. Kalau Sunda careham. Careham kalau Sundanya. Gerahamnya berarti kan mulutnya besar. Itu lebih besar daripada gunung Uhud. Ya Allah, bisa kebayang itu. Nah, satu saat Abu Hurairah merenung, aduh, ini jangan-jangan ke saya nih sabda Nabi ini. Padahal ucapan Nabi itu jarang meleset. Kalau Nabi umpamanya, di antara kalian ini, kata Nabi, akan ada nanti menyaksikan ada seorang perempuan jalan sendirian, siang malam sendiri, jauhnya bukan main, dari Iran ke Mekah. Nggak lama setelah Nabi wafat, di zaman Abu Bakar, terjadi seorang perempuan jalan kaki sendirian, hanya mengendarai seekor onta. Dan pada saat perempuan itu hadir di depan Ka'bah, ada seorang sahabat yang mendengar langsung ucapan Nabi waktu Nabi bicara. Siapa? Adi bin Hatim. Kata Adi, ini dulu Rasul ngomong. Nah, sekarang kok orangnya ada ini. Nah, jadi ini yang namanya apa? Kebenaran ucapan Nabi, nubuah Nabi. Nah, perkataan ini oleh siapa tadi? Abu Hurairah. Disebutkan ini semua orang yang hadir waktu Nabi berbicara itu sudah nggak ada semuanya. Nah, tinggal saya sekarang yang masih ada dan Rojal bin Unfah. Nah, ini kalau umpamanya nggak ada Rojal, berarti kan saya, kata Abu Hurairah nih. Ya kalau saya nggak ada, berarti tidak Rojal. Nah, sementara orang-orang yang sudah kembali kepada Allah itu wafatnya syahid semua. Aduh. Nah, setelah Rojal bin Unfah dia masuk Islam karena dia orang Najd. Ya. Jadi orang daerah yang jauh dari kota Makkah ya. Ceritanya waktu dia masuk Islam, kemudian keislamannya diakui oleh Nabi, tapi pada saat Rasulullah SAW wafat, Rojal ini mendengar katanya ada orang murtad di daerah Yamamah, yaitu Musailamah. Maka langsung dia menghadap kepada Khalifah Abu Bakar. Dia mengusulkan, ini orang murtad ini perlu diselamatkan, dikembalikan lagi kepada Islam. Nah, dia saran,
Kalau bisa saya lah, kata Rojal ini, saran kepada Khalifah Abu Bakar. Ya boleh, kata. Kalau gampangnya gini, boleh. Kamu siap ya? Iya. Nah, di mana itu dia? Di Yamamah. Si Musailamahnya. Nah, si Rojalnya ini karena merasa mungkin dia bisa mengimbangi lah pembicaraan Musailamah atau bisa dihadapi loh dia. Berangkatlah dia ceritanya. Begitu dia berangkat, sampailah di negeri Yamamah. Itu dilihat orang, dia melihat orang, kagum. Kok banyak? Sampai dia mikir, ini kalau umpamanya orang sebanyak ini dan diperhatikan, ini orang mengakui kenabian Musailamah. Musailamah kan ngaku jadi nabi. Waduh, dia mikir, kira-kira menang apa enggak ini? Artinya pengakuan dia itu bisa diyakinkan apa enggak? Dan kalau terjadi peperangan, menang apa enggak? Mikir-mikir, akhirnya muncul sifat aslinya, khianatnya muncul. Akhirnya dia nyebrang. Dia nyebrang, masuk, ikut, bahkan membenarkan kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Nah, jadi dia dengan pengalaman pernah hidup bersama Nabi, terus sekarang ada orang ngaku jadi Nabi, dia beriman lagi, percaya kepada Musailamah. Nah, karena dia ini memang otaknya jenius juga, dia sering menyampaikan, membantu dakwah Musailamah. Di antaranya, kalau di Mekah ada Nabi, maka apa salahnya kalau di sini pun ada Nabi? Nah, berarti nggak ada larangan. Di Mekah ada Nabi, di sini ada Nabi, kata dia. Nah, begitu mendengar ucapan yang disampaikan oleh yang namanya si Rojal, nah, adiknya Umar mendengar, yaitu Zaid bin Khattab. Kalau bahasa gampang gini, wah, orang ini mah harus saya menghadapinya nih. Kalau yang lain bisa dihadapi sama dia, saya pokoknya. Jadi siapa nih? Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab dengan geram, pokoknya saya kalau terjadi peperangan nggak akan disia-siakan. Saya harus menangkap hidup-hidup, kata dia. Akhirnya benar. Abu Bakar waktu itu mengirimkan 11 pasukan. Bayangkan, di bawah komando Khalid bin Walid. Nah, di situ ternyata si Rojal benar berada di depan, ikut memimpin pasukan Musailamah untuk menghadapi pasukan Abu Bakar Siddiq yang dikomandani oleh 11 pasukan di bawah kepemimpinan umum Khalid bin Walid. Waduh, itu si Rojal tuh. Si Rojal tuh benar. Jadi yang Nabi katakan itu pasti orangnya ini. Sebab Abu Hurairah tidak termasuk orang yang murtad. Nah, ini yang murtad nih. Jangan-jangan ini yang dikatakan Nabi, bahwa di antara kalian akan ada yang menjadi ahli neraka yang gerahamnya lebih besar daripada bukit Uhud. Oh, ini nih. Akhirnya Zaid bin Khattab pokoknya nggak menyia-nyiakan sesuai dengan niatnya. Pokoknya saya akan motong leher dia. Supaya apa? Fitnah supaya tidak lebih besar lagi. Maka begitu peperangan sudah berhadap-hadapan antara pihak Khalid bin Walid dengan pihak Musailamah, ini si sahabatnya Nabi yang namanya Zaid bin Khattab, kakaknya Umar, langsung mengincar. Langsung dia masuk, nerobos ke satu barisan. Memang dia pintar juga, nyingcet dia. Tahu nyingcet? Waduh. Akhirnya dikejar lagi sama Zaid bin Khattab. Pokoknya saya tidak akan yang lain dulu, dia aja dulu. Waduh, akhirnya satu saat ketemu nih si Rojal. Dipegang itunya mah, lehernya dari belakang. Pas dipegang langsung diembat oleh pedangnya yang tajam. Des! Langsung terkapar dia jatuh. Waduh, kata dia. Ini udah saya. Pokoknya niat saya, ini orang yang saya hancurkan lebih dahulu. Dan ternyata
tidak sedikit kaum muslimin waktu itu yang gugur. Sehingga para penghafal Quran kurang lebih ada 70 orang gugur, bayangkan, menghadapi nabi palsu ini. Dan sahabat Nabi yang namanya Wahsy di situ bertekad, saya dulu gara-gara membunuh Hamzah, saya diusir Nabi. Saya menggunakan lembing ini dan saya akan balas keburukan saya, akan saya tumpahkan manusia terburuk. Akhirnya lembing itu dia bawa lagi, mau menebus kesalahannya. Maka dari jarak jauh itu lembing dilemparkan, tepat sasarannya, kena badannya Musailamah, matilah dia. Jadi si Rojal udah mati, komandannya sekarang Musailamah mati. Maka pasukan Musailamah yang begitu menggebu-gebu buyar. Seperti apa? Ya mungkin digambarkan seperti kapal pecah lah. Enggak ada pertahanan lagi, habis semua. Nah, disitulah Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Orang-orang kafir, musyrik, murtad itu langsung disikat habis. Itulah kejeniusan komandan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid atas amanah daripada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan Zaid bin Khattab, nah begitu dikabarkan kepada Umar bahwa dia telah gugur, lalu dia mendatanginya, menyaksikannya. Dia dengan kagum menyatakan, kata dia, abangku ini Zaid bin Khattab, dua hal yang telah melebihi aku. Pertama, dia masuk Islam lebih dulu daripada saya, lebih dulu masuk Islam. Yang kedua, dia lebih dulu gugur sebagai syahid daripada Umar bin Khattab. Jadi ini keluarga Khattab ini orang-orang mulia semuanya. Ya, Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab, Khattab semua itu. Terus ada adiknya perempuan namanya Fatimah bin Khattab. Dia mendapatkan suami Sa'id. Nah, Sa'id ini adalah suaminya Fatimah dan menjadi 10 sahabat yang dijamin surga. Coba bayangkan. Jadi suaminya daripada Fatimah kan adanya Umar. Nah, punya suami yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid. Nah, ini memang orang-orang ini orang-orang pilihan ya. Keluarga Khattab ini Masya Allah. Umar bin Khattab sampai pada saat beliau mau wafat diminta agar ada di keluarganya menjadi calon khalifah. Apa kata? Tidak, cukup Umar bin Khattab aja, nggak usah. Termasuk anaknya pun nggak usah ikut-ikutan. Nah, saking apa? Saking begitu beraninya, dan jangan sampai kepemimpinan turun menurut kebiasaan monarki. Jadi kepemimpinan Islam itu tidak ada kaitannya bapak dengan anak. Jadi kalau bapaknya wafat, maka jangan anaknya mengganti yang lain. Nah, lain dengan kerajaan. Kalau kerajaan kan kalau rajanya ini maka harus turun. Nah, Islam tidak. Pokoknya sebagai pemimpin yang sah, pemimpin yang diakui oleh dunia Islam adalah kepemimpinan yang tidak ada kelanjutannya hubungan dengan keturunan. Maka betul setelah Umar bin Khattab wafat, maka yang menggantikan kepemimpinan selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nah, itulah diantaranya kebaikan keluarga Khattab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sama. Umar itu kenapa dikasih julukan Al-Faruq? Karena beliau ini seorang sahabat yang begitu berani menyatakan kebenaran. Dan kehebatan beliau itu saking beraninya, jin pun pada takut. Jin juga takut. Setan-setan tuh pada takut. Sehingga kalau di satu gang ada setan sedang berkumpul, Umar lewat, itu pada lari. Itu jinnya begitu aja. Apalagi orang. Ya. Pada saat terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah, semua orang itu melaksanakan tersembunyi. Artinya tidak sebagaimana Umar. Kalau Umar lain, Umar nantang. Silakan yang mau berpisah, anak dengan bapak, bapak dengan anak, atau dengan saudara,
cegat Umar di sana. Umar mau berangkat. Coba. Kalau yang lain sampai Rasulullah sendiri tidak seperti Umar. Beliau hijrahnya tengah malam, ya kan, keluar dari rumahnya. Nah, tapi Umar bin Khattab, waduh, makanya namanya Umar Al-Faruq. Umar pemisah antara hak dan batil. Nah, kalau Zaid ya gelarannya tidak seperti Al-Faruq, dia tadi Raja Wali. Raja Wali perang Yamamah, karena dialah orang yang paling berani maju ke depan, dan orang murtad si Rojal ini sangat bahayanya bukan main. Karena dia pinter bersilat lidah, kalau tidak dihentikan dengan cara yang sangat berani, mungkin dia lebih jahat lagi. Nah, dialah salah satunya sahabat Rasul, kakaknya Umar bin Khattab, yang langsung menangani orang murtad ini. Langsung itu kepalanya dipegang, lalu dipotong lehernya. Oh, itulah waktu peristiwa perang Yamamah. Demikian. Baik, selanjutnya dari Ibu Bonita di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, siapakah saudara dan saudari kandung dari Umar bin Khattab selain Zaid bin Khattab? Dan apakah sama asal suku keluarga bin Khattab dengan Rasulullah? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Ya, kalau Rasul kan beda. Rasul mah dari sukunya Bani Hashim ya. Kali ini kan Bani Adi. Jadi beda. Baninya beda, keturunannya beda ya. Dan memang ada beberapa keluarga Nabi, termasuk keluarga Umar, ada yang Umar bin Khattab, ada Zaid bin Khattab, ada juga Fatimah yang perempuan, yaitu yang menjadi istrinya Sa'id ya, sahabat Sa'id bin Zaid. Dan sahabat ini menjadi salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Nah, siapa 10 sahabat dijamin surga itu? Pertama Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 5 Tolhah bin Ubaidillah, 6 Jubair bin Awam, 7 Sa'ad bin Abi Waqqas, 8 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang ke-9 Sa'id bin Zaid, yang ke-10 Jubair bin Awam, sahabat yang dijamin surga. Termasuk Sa'id bin Zaid itulah adik ipar Umar bin Khattab. Demikian. Baik, dari Bunda Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Komodin Masyuni. Ya. Selain perang Yamamah, Zaid bin Khattab ikut perang apa saja, Ustadz? Dan apakah beliau menjadi pemimpin di perang Yamamah sehingga diberi gelar Raja Wali Perang Yamamah? Ya, karena beliau punya kelebihan, ya, kecerdikan serta keberanian yang sangat melebihi sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, saya tidak membaca sebelumnya, cuma pada saat peristiwa perang Yamamah beliau yang paling ya menonjol di antara sekian sahabat ya. Karena tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang waktu perang Yamamah Pak Nabi sudah tidak ada, sudah kembali pada Allah. Nah, itu sahabat-sahabatnya ada yang diserahi memimpin peperangan, dia diserahi bendera untuk memegang bendera. Nah, agar dia tidak lari ke belakang, ada sahabat itu menggali tanah sehingga separuh badannya masuk. Nah, ini yang bawa bendera ini. Jadi yang bawa bendera supaya dia tidak ditarik ke kanan ke kiri, biar istiqomah tetap tegap, hanya digali tanahnya, dia masukkan itu, dia pegang itu, sampai dianya pun dibabat habis, benderanya juga jatuh. Itulah keberanian para sahabat, terutama pada menghadapi perang Yamamah. Jadi perang Yamamah itu memang nggak imbang. Musailamah mengerahkan 40.000 pasukannya. 40.000 ini orang-orang yang hidup dan matinya demi Musailamah Al-Kadzdzab. Coba bayangkan. Dan disitulah Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi bisa mengendalikan situasi peperangan. Dan alhamdulillah bismillah peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Demikian. Subhanallah. Selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang menyebabkan Rajal bin Anwafah murtad? Apakah pada zaman Rasul orang yang masuk Islam tidak
dilindungi sehingga tidak murtad kembali? Dan apakah pada zaman Rasul yang murtad wajib dibunuh, Ustaz? Ya. Rojal itu memang merupakan salah satu nubuat Rasul, ya. Waktu dia hadir di majlis itu, Nabi mengatakan sambil memantapkan wajahnya kepada orang yang hadir, bahwa di antara kalian ini akan ada orang yang menjadi penduduk neraka. Nah, di situ si Rojal ada. Ternyata kata Abu Hurairah, saya yang masih tersisa dari orang-orang yang hadir itu sudah semuanya meninggal, tinggal saya berdua. Nah, alhamdulillah dia, sehingga Abu Hurairah itu setiap saat khawatir terkena. Jangan-jangan. Ternyata alhamdulillah bukan dia, tapi Rojal. Nah, begitu Rojal dia murtad kan, membenarkan nabi palsu. Nah, barang siapa yang mengatakan saya nabi padahal tidak diutus, itu kan satu pendoliman yang sangat besar, itu pengkhianatan besar. Ngaku nabi padahal bukan nabi, maka dibuktikan kepalsuannya. Nah, ada orang bertanya, kalau anda jadi nabi wahai Musailamah, mana wahyunya? Ada nggak? Dia bilang ada katanya. Lah, bener. Akhirnya kata dia, coba buktikan. Terus dia ngarang. Iya, surat itu mana? Kalau Quran kan tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau dia bukan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi apa? Tentang kodok. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bidibda. Wa ma adraka ma dibda. Kan gak enak gitu. Katanya, tahukah kamu apakah itu kodok? Huwa hayyun fil barri wal bahri. Dia binatang yang hidup di darat dan itu mah tahu lah, orang enggak usah dikatakan. Nah, itu tandanya maksa ngarang gitu ya. Ngarang itu. Makanya diledekin sama orang-orang. Masa wahyu begitu? Memang rekayasa dia itu, Pak. Dan banyak itu, hampir ada 11 itu yang dia katakan ini wahyu, ternyata bukan wahyu. Ini ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil dalam buku Kelengkapan Tare jilid keempat, jilid terakhir yang besar itu. Karena ada 2, ada jilidnya yang 8 yang kecil-kecil, ada yang 4 jilid. Iya. Itu Kelengkapan Tare. Kalau ada penerbit yang lain cuma 3 jilid seperti yang diterbitkan oleh yang di Depok itu, namanya apa itu lupa lagi saya itu. Cuma 3 jilid. Tapi kalau Bulan Bintang 4 jilid. Itu ada di jilid keempat. Wahyu-wahyu yang mengatasnamakan wahyu daripada Musailamah al-Kadzdzab. Demikian. Baik, yang terakhir Ustadz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengapa kisah sahabat Zaid bin Khattab lebih terkenal daripada Umar bin Khattab? Dan juga apakah waktu hijrahnya sahabat Zaid ini sendiri atau bersama saudara yang lainnya ke Madinah, Pak Ustadz? Oh, justru kalau Zaid bin Khattab nggak begitu terkenal. Justru yang terkenal Umar bin Khattab. Hanya pada masalah ini, artinya ada ahli tarikh yang membuka lebih besar. Kalau istilah sekarang mah di block up ya. Di korannya itu tulisannya gede gitu kan. Kalau zaman sekarang, kalau dulu memang Zaid bin Khattab biasa aja, tapi pada saat perang Yamamah kok dia seolah-olah yang memberikan kehidupan dalam meraih kehidupan akhirat. Dia yang menggelorakan semangat. Coba bayangkan, dia masuk ke area tempat musuh, itu orang sama istilah bahasa kita mau dicekek. Coba sudah dicekek nggak dibiarkan, langsung dipotong lagi. Hebat itu. Berani. Memang beraninya bukan main. Kenapa? Karena ini biang kerok permasalahan, fitnah ini orang ini. Dia udah jadi orang Islam, kemudian ngelihat pasukan Musamah besar, gede, dia bisa berbalik itu, bisa mendukung Musailamah. Akhirnya apa? Ini biang kerok ini. Akhirnya dibunuh lah. Itu hebatnya Zaid bin Khattab. Maka kalau ada pertanyaan, apakah orang murtad bisa dibunuh? Ya tergantung yang mau melaksanakan. Itu haknya hak ulil amri itu ya. Maka Rasul pernah berkata, halal darahnya orang murtad. Jadi orang murtad itu kalau mau dihabisin juga boleh kan. Orang murtad hidupnya apa? Biasanya orang murtad di mana-mana hidupnya nggak akan bahagia. Selalu berhadapan dengan masalah. Kenapa? Dia menghina Allah, menghina Rasulnya.
Di dunia dihinakan orang, di akhirat apalagi. Orang murtad tidak akan bahagia selamanya. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasaufa ya'tilahu biqaumin. Wahai orang beriman, jika di antara kamu ada yang murtad, itu Allah akan menggantikan orang yang lebih hebat daripada dia. Biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum. Allah lebih senang kepada dia dan mereka pun senang kepada dia. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Orang penggantinya itu lebih indah, lebih santun, lebih ramah.